Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos. Saya berada di kebun sawit Bapak Mas Dian, Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Sengingi. Jadi saya akan mewawancarai Bapak tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak De. Selamat sore Pak De. Soleh. Ada acara apa Pak De? Saya ingin mewawancarai Bapak mengenai kebun kelapa sawit Bapak ini, bagaimana proses asal mulanya sampai penanamannya. Ya, terima kasih Pak Adi. Inilah mungkin dampak dari COVID-19 sehingga saya secara pribadi sebelumnya memang ada niat untuk membuka lahan sawit ini, tapi karena kesibukan saya sehari-hari sebagai guru, di samping guru saya juga diamanahkan untuk menjadi kepala sekolah, maka dengan dampak yang diberikan oleh COVID-19 di tahun 2020 ini, karena anak-anak belajarnya dari rumah, maka saya memanfaatkan hari-hari kosong, kegiatan-kegiatan kosong, kegiatan proses belajar mengajar anak-anak di rumah, saya manfaatkan untuk membuat perkebunan yang saya coba ini lebih kurang 2 hektar gitu. Saya mencoba dan mudah-mudahan nanti ke depan bisa ditambah lagi luasnya, karena di sebelah sana masih ada yang bisa kita buka lagi, kita stacking lagi, biar nanti hamparannya bisa di satu wilayah atau satu tempat saja. Itu Pak Dik. Ya, jadi apanya kebun ini berada di mana alamannya Pak Mas Dian? Kebun ini berada lebih kurang lebih kurang kalau kita dari rumah lebih kurang memakan waktu sekitar 10 menit. Jadi tidak terlalu lama. Pak Adi bisa saksikan di sana ada itu ada semacam tower. Tower itu adalah ibu kota Kabupaten Kuantan Sengi, tepatnya di Teluk Kuantan. Maka mungkin kalau ditanya lokasinya dekat dengan lokasi pacu jalur. Jadi lokasi pacu jalur ini yang biasa kita rayakan peringatan festival nasionalnya, namun untuk tahun ini barangkali tidak dilaksanakan, ya, disebabkan oleh dampak virus corona COVID-19. Terus Pak De? Ya, oke. Bagaimana cara membuat teras-teras ini? Apakah Bapak langsung membuatnya? Apakah dengan alat berat, bagaimana prosesnya? Dan biaya dikeluarkan berapa kira-kira? Proses Ya. pembuatan Teras-teras ini kan? ya, mau prosesnya memakan waktu selama lebih kurang 4 hari. Menggunakan menggunakan alat berat. 4 hari lebih kurang. Iya, lebih kurang. Ya, kita petakan, kita buat petanya, maka jadinya seperti ini kebunnya Pak Adi. Ya, biayanya banyak juga Pak Badian. Ya. Kalau soal biaya itu sudah standar, karena di Kuansing ini kalau kita bikin kebun itu satu harinya 4.500.000 kali 4 hari. Baru saya lebih kurang lebih kurang 18-an, hampir 20 ya. Nah, jadi itu apa guna seng itu Pak Mas Dian? Seng itu dekat sawit itu? Seng ini kita jadikan sebagai pengaman atau yang disebut dengan istilah pagar. Oh, pagar ya. Jadi kalau yang namanya sawit di daerah kita ini, kalau tidak kita tanam menggunakan pagar, tentu nanti hamanya sejenis babi hutan itu akan jahat
Iya. dan sehingga tanaman kita akan rusak kalau tidak dipagar. Di pengaman lah. Oh, pengaman gitu ya, Iya. ya. Jadi selain itu ditanam di sini sawit apa saja yang Bapak tanam di sini, Pak? Oh, Ya. bagus pertanyaan Oh, padi itu, ini. iya. Bagus pertanyaan padi. Iya, iya. Saya semenjak COVID-19 Iya. ini kebun ini saya rancang tanamnya. Iya. Pertama saya rancang sepanjang Iya, iya. jalan naik ke atas Iya, tuh, ini iya, iya. saya tanam pisang, Pisang ya, kemudian saya tanam tebu tebu, ya. kemudian saya tanam cabai. Itu Hmm. sudah hampir 200 cabai. Oh, 2 cabai bisa ya. disorot. Oh. Cabainya mulai berumur sekitar 3 mingguan. 3 mingguan ya. Kemudian di pinggir-pinggir kebun kita ini kita tanam pinang. Ya, pinang juga kita tanam di sekitar batas-batas atau di tepi-tepi sepadan kita dengan pemilik kebun yang lain. Nah, terus Pak Di? Jadi kalau Bapak Pas Dian misalnya lagi ingin berehat, Ini Pak Di ada ada. juga nih ada, Ada apa? batang durian oh, ini aja nih. ditanam. Oh, ini durian. Iya, Oh, durian anak saya yang nanam durian. nih. Ini ya duriannya. Durian ini durian Musang King Pak Di. Musang King. Iya. Oh, Musang King. Itu hadiah yang diberikan oleh teman saya dari Smart Newton. Iya, iya, iya. Kebetulan saya dikasih semacam hadiah oleh SN untuk penanaman bibit durian, katanya yang bagus ini durian unggul, durian Musang King. Ya. Jadi kalau apa sudah berbuah nanti duriannya Pak Di, Iya, iya, iya. kita nikmati Iya, iya, bersama-sama. Pak Adi cukup berdoa saja gimana bisa duriannya ini berbuah lebat, kemudian rasanya enak, dan terutama bos saya, Iya. yang memberikan hadiah Apa ini? bibit durian ini, Oh, iya, iya, nanti akan saya ajak ke sini karena dia sendiri memang sudah merencanakan mau melihat-lihat juga kebun yang saya buat ini. Jadi apa bibit Pak Mas Dian ini jenis apa Pak Mas Dian? Bibit ini? Ini bibit yang saya tanam, Iya, ini iya. bibit Mariat. Oh, Mariat. Oh, ya. Mariat. Oh. Biasanya berapa itu sebatang tuh Pak Mas Dian? Satu Kalau batang itu saya beli Iya. terima di sini Iya, iya. dari teman saya Iya, iya, iya. tadi yang mengirim bantuan sini, terima Iya. bersih 40.000 satu batang. Oh, 40.000 ya. 40.000 satu batang. Jadi apa ini fungsi apa ini Pak Madian? Jalan ini nampaknya itu apa gunanya? Oh, itu? ini jalan Ini memang Ini itu jalan tua. kita rancang. Itu nggak jalan ya, tua. di jalan-jalan ini kita Iya. rancang untuk biar lebih mudah Oh, mengantar ke bibitnya. sana. Ya. Oh, Jadi gitu. bibit kita tuh kalau kita tanam nanti Iya. semuanya bisa dikejar dengan menggunakan ini Pak Di. Yo, gitu ya dengan apa ya? Kendaraan itu kendaraan. Oh, repo iya, saya iya. tuh. Oh, Itu sehari-hari oh, ya. gitu ya. Dua fungsinya Pak Di, satu untuk alat untuk Iya. pendidikan, kemudian untuk juga mengantar bibit ke lokasi-lokasi yang lokasi-lokasi berat lah begitu. Oh. Ya, terus Pak Di, Jadi apa itu? Jadi fungsi-fungsi teras ini apa ini gunanya Pak Madian ini? Ini fungsi-fungsi terus ini ini fungsinya Pak Di. Iya, ya, karena Itu- bebukit-bukit dia ya? Iya, Ah, jadi- itu untuk Ah. supaya nanti Iya. bibit yang kita tanam tuh pas dia sudah berbuah, Iya, iya, mudah kita memanennya. Oh, gitu guna. Nah, Baru jadi mau penanamannya memang didekatkan ke tepi bukit Iya, itu ya. supaya nanti kalau udah tinggi sawitnya bisa dikejar dari bukitnya. Ah, begitu apa juga Oh. untuk memupuknya lebih mudah ya? Oh, untuk gitu. memupuknya juga Ya. lebih mudah. Oh. Ya, itulah Pak Adi, kita enggak Iya. profesional betul, kita Iya. guru, profesi kita guru, Iya, iya, tapi ini profesi tambahan Oh, aja. tambahan Pak Adi. aja ya, Oh, betul, ya, ya, betul, profesi Pak. tambahan. Tapi udah bagus juga itu Pak Badian. Jadi apa ini? Ah, Pondok ini apa ini pondok ini Iya, iya, iya. pertama kali Iya, ini iya. yang kita rancang Pak Iya, Adi. iya, iya. Sebelum kebun ini dibuka, Iya. pondoknya dulu. Oh, pondoknya Iya, dulu. pondoknya dulu biar nanti Ah, saya lebih cenderung berpikir iya, iya. kalau kebun bisa berhasil, Iya. yang penting pertama adalah pondok. Pondok dulu ya gunanya untuk Sehingga istirahat nanti ya. istirahat, Kita sholat. salat, kemudian bisa tempat kita bercengkrama Oh, bercengkrama ya. dengan kebun-kebun kawan-kawan kita yang ada kebunnya berdekatan dengan Oh, kita. begitu juga keluarga bisa juga datang ke sini ya. Iya, Keluarga. tapi saya rencanakan Iya. di rumah ini tempat-tempat rapat saya nih. Oh, Yang rencana gitu ya. dengan kawan-kawan Oh, yang ada di sekitar apa di dia? sekitar kebun. Oh. Nah, beginilah Pak Di, Oh, sehari-hari saya Oh. bekerja di kebun
Tapi saya Ah, lebih iya. cenderung bekerjanya Pak Adi, Iya, iya, iya. biar kerja kita tuh banyak dapatnya. Iya, iya. Subuhnya pergi, Iya, iya. nanti dekat sorenya kita juga pergi ke kebun iya. supaya nanti panas kan. Oh, Saya iya takut betul juga nih panas. Pak Iya, Adi, iya, iya. kulit saya nih hitam Iya, apa. betul, iya betul juga, iya Nanti betul. kawan-kawan Iya, iya, iya. mentertawakan Iya, iya, kok iya, hitam ya. profesinya guru Iya, kok belum hitam gitu Iya, kan. iya, iya. Ah, iya, boleh. Jadi apa? Bagi siapa ini apa tong Apa itu ah? lagi? Tong itu ah? Oh itu. Itu tong. Oh, tong. Ya, apa sih tong itu ah? Dulu tong itu ah? Tong itu Iya. untuk penampung air. Oh. Nanti airnya kan bisa digunakan untuk nyemprot, Iya, iya, iya. untuk Iya, iya. ambil uduk, Iya, iya, iya. kemudian tuh ya untuk bersih-bersih cuci piring dan segala macam. Oh, jadi selain yang di dalam apa ini ada itu anglo-anglo itu ya itu ah? Ya, ya, Itu anglo itu aja. Anglo tuh Itu apa ya? Itu anglo ya, untuk bisa juga itu gunanya itu anglo masak. ya. Untuk masak. Masak, Oh. ya, untuk Kalau apa ya? ya. Itu berarti udah komplit betul udah Bapak Mas Dian Oh, ini. udah Komplit komplit. dia semua. Ini saya gunakan Iya, iya. pemupukannya Pak Di. Iya, pemupukan cara pemupukan. Awalnya pemupukan ini Iya. kita gunakan pupuk, kita gali lubang. Iya kan lubang dulu. Kemudian lubangnya digali Iya. sekitar apa? Iya. Seukurannya Iya. agak dalam. Iyalah kira-kira Kemudian apalah kita- istilahnya setengah meter gitu ya. Kemudian kita kasih, Iya, iya, gali dia, iya. kita kasih pupuk namanya pupuk RP. RP ya, baru ditambah dengan apa? Ditambah dengan apa? Kotoran apa ya? Kotoran kambing. Kambing ya, Ya, ya. kotoran kambing. Terus kita tanam. Iya. Ya ini satu Pak di Iya, iya. penanaman ini saya lakukan ini Tanggal berapa waktu itu kira-kira? Oh, Diperkirakan mana? di stakingnya bulan Iya. Maret. Maret itu April, sticking di April ya. tapi saya lebih cenderung nanamnya setelah tanahnya itu sudah Sudah- kembali, Apa udah mati silanya mati, itu, sila udah sila. mati udah apa dia itu betul baru juga. saya tanam begitu. Oh, berarti ya. Iya. Jadi kira-kira bibitnya ini umur berapa ya Pak Mas Dian? Bibit ini dulu. Saya kurang Iya, tahu kira- persis iya. ini, tapi Diperkirakan kayaknya mungkin udah umur apa ya? bibit, Setelah ini Apa ada namanya? satu yang saya lihat dari Iya. bibit ini, mungkin bibitnya agak bagus ini Pak Di. Iya, 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 Mungkin gitu, Iya, iya. karena saya tengok pas bibit tuh iya. hari hujan, Hmm. kemudian muncul ada aura Aura apa? pupuk, Oh, aura pupuk. yang Pupuk RP itu bagus ya. memunculkan buih-buih Bubit gitu, itu, pupuk RP itu bagus Iya. rupanya. Oh, berarti kalau dia permulaan kita tanam itu eloknya pakai pupuk Ya, buih RP baru sambung dengan apa ya? Pupuk Dicampur dengan pupuk kompos kandang. kandang itu ya. Oh, Iya. gitu. Jadi lahan Pak Mas Dian ini kira-kira berapa hektar ini tanam sawit ini Pak Mas Dian? Ini yang Diperkirakan sudah ini. kita tanam Iya, iya. lebih kurang hampir 3 hektar Oh, yang 3 hektar ya? ini. Tapi kalau Oh. ditambah lagi ke sana mungkin 4 hektar lah. Jadi bisa kita lihat di samping sana Pak Mas Dian? Untuk Bisa dah. menemani Iya Pak tuh. Adi Iya, iya. ke atas. Iya, ya. eh, Nah, kita tengok-tengok sebentar aja kita tengok kan gitu kah. Lokasinya itu kan. Nah, itu kan biar supaya apa kan gitu kah. cuacanya panas. Panas ya? Cuma nengok sebentar Atau aja. Pak Adi sendiri aja cek dengan anak saya nih. Anak saya ini Oh. tahu wilayahnya ini buat lokasi ini. Jadi diperkirakan berapa hektar nih Pak Dian? Lebih kurang semuanya mungkin 4 enggak sampai. 4 ya gitu-gitu. Ya, Oh. Tapi entah enggak tahu Iya, juga iya, lah. iya, Nanti iya. setelah kita tanam semua baru Iya. tahu berapa Ah. hektarnya. Tapi hampir-hampir 4. Ya, jadi saya dulu Pak Dian permisi lu mau nengok dulu. boleh, Lokasinya boleh. baiklah. Terima kasih kunjungannya, Iya, Pak iya, Di. iya, iya. Iya. Ya, terima kasih. Ya, kita lihat sekarang lahan Pak Dian ini. Ya. Ah, kita perhatikan nih semua nih, ha. Ya, berbukit-bukit ini. Nah, perhatikan ya caranya itu, ha. Sampai ini jalan ini gunanya ini untuk supaya memudahkan nanti buah sawit ini ya, batu mendorosnya diletakkan di sini. Jadi ada sini alat mobil masuk nanti gunanya. Jadi kalau tanah kita berbukit-bukit, kalau untuk di Kuantan Singgingi, ketepatan ini lokasinya di seberang desanya, seberang Taluk Hirir, yaitu Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singgingi, Provinsi Riau. Jadi di daerah Kuantan Singgingi banyak lahan-lahan untuk penanaman sawit itu berbukit-bukit. Maka itu dibuatlah berbentuk dia teras-teras. Nah, kita perhatikan baru yang ini. Ya, kita perhatikan sawit yang ditanam oleh Pak Mas Dian ini pakai seng. Gunanya ini yang tadi bilang Pak Mas Dian untuk supaya jangan diganggu apa kita ini sawit kita dengan musuh. Contohnya landa, bisa dia musuhnya itu tikus,
bisa juga dia babi. Nah, kita perhatikan nih seluruhnya nih. Inilah dia kudanya nih. Lahan Pak Bagian sekitar tadi dikatakan hampir 4 hektar ini ha. Nah ini dia daerahnya ini ha. Kita perhatikan. Ya teman-teman ha. Inilah lahannya ini ha. Nah, kalau kita perhatikan sampai bawah itu ha, itu dia posisinya, caranya untuk menanam yaitu sawit yang berada di bukit-bukit. Bisa kita contoh seperti penanaman dari Bapak Kepala Sekolah SMP 5 Singingi yaitu Bapak Masdian SPD. Dia selain sebagai kepala sekolah dia juga yaitu ingin menanam sawit di lahannya untuk masa depannya. Kita perhatikan seluruhnya ya. Kita ke atas ini. Nah, ini dia gunanya. Ini untuk jalan. Jalan apa nanti mobil supaya lebih mudah nanti yaitu apa? Panen. Suatu saat nanti udah besar. Nah, ini teras-terasnya nih. Perhatikan ya, ini dari teras ini ya. Pakai teras. Terasnya ada. Pakai teras dia nih ya. Nah, ini bisa kita contoh. Kalau nanti apa saudara-saudara ingin menanam sawit yang berada di bukit-bukit, kita kasih teras. Nah, seperti baru dibuat jalan nih ha. Supaya mudah nanti untuk memanen sawitnya. Nah, ini dia. Kita perhatikan betul-betul. Nah, ini seng. Pakai seng ini gunanya nih. Nah, ini dia. Ini dia. Kenapa kalau dia nggak pakai seng, itu sanksinya nanti yaitu apa kita diganggu oleh musuh. Yaitu tadi saya katakan, yaitu bisa dia babi, bisa dia landa, bisa juga dia tikus. Inilah dia lokasinya. Kalau lokasi kamu Anda berbukit-bukit, dibuat jalan mobilnya ini untuk supaya nanti kalau dia panen mudah mobil masuk. Nah ini dia, ini lokasi punya Pak Masdian ini, berbukit dia. Nah, ini bukitnya nih ya. Nah, kita perhatikan. Nah, itu daerah Kota Tulukuan terdampak dia. Nah, ya berbukit-bukit ini ya. Perhatikan seluruhnya itu dia. Nah, itu dia Pak Masdian di sana itu. Nah, ini dia. Perhatikan nih ya. Nah, ini di samping bukit kita ini. Ya, saudara-saudara. Ya, pemirsa ini. Nah, inilah dia. Jadi kalau Anda ingin membuat kebun sawit yang berbukit-bukit, bisa kita contoh seperti penanaman dengan menggunakan seng. Ya, ini dia. Inilah lokasi punya Pak Masdian, yaitu Kepala Sekolah SMP 5 Singingi. Jadi dia apanya itu pembuatannya teras-terasnya ini yaitu dengan menggunakan alat berat. Ya, alat berat namanya di sini istilahnya kalau di Kecamatan Singingi namanya staking. Jadi staking itu biayanya dikeluarkan. Jadi menurut dari Pak Masdian itu dia itu mulai 1 hari dihitungnya mulai dia bekerja dari jam 8, istirahat dia jam 12, mulai lagi nanti setengah jam 1 sampai dia sekitar jam 5 sore, itu biayanya 4.500.000. Jadi lahan ini yaitu di staking dengan waktu 4 hari, diperkirakan tadi biayanya itu hampir 20 juta. Inilah dia. Jadi penanamannya ini adalah Pak Masdian sendiri. Cara penanamannya nih, sengnya nih. Ini fungsi seng ini. Ya, ini seng. Jadi sengnya ini gunanya supaya bibit kita ini yaitu tidak diganggu oleh musuh. Musuh di sini pada umumnya untuk di seberang Talu Iri di Kecamatan Kuarta Tengah, Kabupaten Kuarta Singingi, Provinsi Riau, yaitu landa, bisa juga dia, bisa babi, bisa dia yaitu tikus. Jadi inilah dia. Jadi kalau tidak pakai ini kita akan tidak selamat. Jadi bisalah kita contoh, perhatikan Pak Masdian cara membuat membuat lahan lahan kelapa sawitnya yang berbukit-bukit dengan cara teras. Kita perhatikan ya, dia ada pondoknya, baru ada ditanaminya yaitu pisang-pisang tadi, cabai, begitu juga dia untuk sepadannya itu ditanaminya juga yaitu dengan pinang. Jadi sehingga nantinya selain dia panen kelapa sawit,
juga dia bisa menambah income-nya, bisa juga panen dia itu apa? Namanya itu pinang. Karena pinangnya ini adalah pinang namanya pandan wangi. Itu berasal dari Sumatera Barat. Jadi demikianlah ya kepada pemirsa. Jadi liputan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman ataupun kawan-kawan yang ingin membangun kelapa sawitnya di daerah perbukitan. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos.